إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله إخواني wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari pembacaan kitab Tafsiratul Anam bil Huquqi fil Islam, dan kita memasuki sekarang pelajaran yang kelima tentang haqqus sahabah, hak sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pelajaran yang kelima ini sangat penting untuk kita perhatikan karena berkenaan dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kaum yang menukil Islam sehingga kita bisa rasakan keislaman, nikmatnya Islam di hari ini. Mereka adalah kaum yang sangat mulia yang hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mati di atas itu. Mati di atas keimanan. Dan mereka para sahabat adalah suatu kaum yang Allah memang pilih untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau pernah berkata, "Innallaha nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam khaira qulubil ibad fastafahu li nafsihi fabta'athu bi risalatihi." Dia berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati para hamba. Allah melihat hati-hati para hamba. Dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mendapati hati Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad, adalah yang paling baik dari hati-hati para hambanya. Maka Allah Subhanahu wa taala pilih beliau dan Allah utus dengan risalahnya. Kemudian Ibnu Mas'ud melanjutkan, "Tsumma nadhara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Kemudian setelah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati hambanya. Fawajada khaira qulubil ibad quluba ashabahu faj'alahum uzara'a nabiyhi yuqatiluna ala dinihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendapati hati-hati para hambanya yang paling baik
setelah Nabi Muhammad SAW adalah hati-hati para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah jadikan mereka wuzara. Wuzara ini teman. Wazir artinya menteri ya. Allah jadikan mereka para sahabat sebagai orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqatiluna ala dinihi, dan mereka berperang di atas dinnya. Inilah ikhwani fillah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah puji tentang mereka banyak dalam Al-Qur'an. Dan yang disebut rijal itu para sahabat. Di surat Al-Ahzab ayat yang ke-23, minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha alaihi. Kemudian juga dalam surat An-Nur ayat yang ke-37 Allah sebut mereka juga dengan rijal. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Mereka adalah orang-orang yang tidak terlalaikan dengan tijarah, perniagaan, tidak terlalaikan dengan jual beli dari mengingat Allah dan dari menegakkan salat. Ini pujian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka adalah orang-orang yang Allah puji dengan as-sadiqun, bahwa keimanan mereka adalah keimanan yang benar. Banyak dalam ayatnya Allah berfirman ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang benar, di antara surat Al-Hujurat 15. Dan mereka juga kata Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengetahui hak mereka, hak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang berjuang untuk mendakwahkan Islam, yang dengan perjuangan mereka itu kita bisa rasakan Islam sampai hari ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, para sahabat la syak ya tidak dilakukan lagi adalah kaum yang begitu sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara Abu Bakar Siddiq, ya, Umar, Utsman, kemudian Ali dan para sahabat secara umum. Sebagai contoh ikhwan fillah, di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata di depan para sahabatnya di atas mimbar, kata Rasul, innallaha khayyara 'abdan baina ad-dunya wa baina ma 'indahu. Kata Rasul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pilihan kepada seorang hamba baina ad-dunya wa baina ma 'indahu. Pilihannya dua, dunia atau apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fakhtara dzalika al-'abdu ma 'indallah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hamba tersebut ternyata memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak memilih dunia. Ketika Rasul berkata demikian di depan para sahabatnya, apa yang terjadi? Fabaka Abu Bakrin. Abu Bakar pun menangis. Abu Bakar menangis. Kata para sahabat, fa'ajibna li bukaihi an yukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an 'abdin khuyyira. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mukhayyar. Maka kami merasa aneh dari menangis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ketika Rasul menghabarkan ada seorang hamba yang Allah berikan pilihan antara dunia dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hamba tersebut adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang langsung memahami ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu.
Saking cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul mengatakan hamba tersebut memilih apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak kuat Abu Bakar Siddiq menahan air matanya, menangis ketika mendengar apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan di depan mereka. Juga ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, "Ya Rasulullah, al-an la anta ahabbu ilayya min nafsi." Sekarang engkau adalah manusia yang paling aku cintai, bahkan lebih daripada diriku. Ini sudah kita sebutkan tentang hak Rasulullah SAW. Kemudian kecintaan para sahabat, di antara contohnya ikhwan fillah banyak ya. Antum kalau baca biografi para sahabat dan tarikh sejarah atau sirah Nabi, bagaimana perjuangan mereka, kita lihat salah satunya Sa'ad bin Mu'adz. Ketika Rasulullah SAW mengajak musyawarah di tengah-tengah sahabat ketika ingin perang Badar, Rasul ingin tahu bagaimana sikap para sahabat. Kemudian ada yang berdiri, yakni seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz, dan berkata, "Ya Rasulullah, imdi lima aradta fa nahnu ma'ak." Ya Rasulullah, lakukan apa yang kau inginkan, kami mendukung Anda, kami berada bersama Anda. Wa walladhi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang mengutus engkau dengan hak, law ista'radat binal bahru fa khudtahu lakhudnahu ma'ak ma takhallafa minna rajulun wahid. Ini perkataan yang luar biasa ikhwan fillah. Kata beliau, kalau ada lautan yang luas menghalangi kita, jalan kita, kemudian engkau masuk menyelam untuk melewatinya, maka kami akan bersama Anda ikut menyelam dan melewatinya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang akan berpaling dari itu. Luar biasa ikhwan fillah. Beda dengan kaumnya Nabi Musa Kaumnya Nabi Musa ketika diajak berperang, suruh perang sendiri. Lihat para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain, kesetiaan mereka kepada Rasul dan kepada Islam. Oleh karena itu, dalam pelajaran ini kita harus tahu hak mereka. Karena apa? Karena ternyata ada ngakunya umat Islam tetapi mencela para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghinakan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengkafirkan mereka. Dan dakwah mereka begitu gencar. Oleh karena itu ikhwani wa akhwat fillah, kita harus tahu hak sahabat dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahuinya, kemudian kita kasih tahu juga keluarga kita supaya tidak terjebak, supaya tidak tersesat dari penyesatannya kaum Syiah di antaranya, yang mengkafirkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali beberapa gelintir sahabat, beberapa sahabat saja. Bahkan ma'ruf di antara doa mereka, setiap paginya mereka berdoa, Allahumma al'an sonamai Quraisy. Ini doanya mereka. Ya Allah, laknatilah dua berhala Quraisy. Maksudnya siapa? Maksudnya Abu Bakar dan Umar. Dan banyak sekali doa-doa dan laknat mereka terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati fillah, kita dalam kesempatan ini akan membahas tentang hak sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hak yang pertama, an nuhibbahum. Ini hak yang pertama. Lianna hubbahum dinun wa an nadhkurahum bi kulli khair wa an nubghidha man yubghiduhum wa bi ghairil khairi yadhkuruhum. Ini hak yang pertama. Hak yang pertama,
adalah wajib bagi kita semua untuk mencintai mereka. Karena mencintai mereka bagian daripada din, bagian daripada agama. Agama kita yang menyuruh kita cinta kepada mereka, dan ini hak mereka. Dan menyebut tentang mereka bi kulli khair, dengan semua kebaikan. Kemudian nubghid man yubghiduhum, dan kita wajib membenci orang-orang atau kelompok yang membenci mereka, membenci para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hak yang pertama. Hak dari para sahabat kita yang kita cintai adalah kita cinta pada mereka. Dan kita harus yakin bahwa cinta kepada mereka bagian daripada din. Hubbuhum din. Dan kita pun wajib membenci orang yang membenci sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan membenci orang yang menyebutkan mereka dengan keburukan. Ini hak yang pertama yang wajib kita perhatikan, ya, dari hak sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, "Wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyanun." Ini kata Al-Imam At-Tahawi, ya, dalam akidah Tahawinya. Beliau berkata, mencintai mereka adalah agama, iman dan ihsan. Wa bughdhuhum, dan membenci mereka, kufrun wa nifaqun wa tughyan, merupakan bentuk kekafiran, kemunafikan, dan pelampauan batas, tughyan. Ini akidah kita kaum muslimin. Akidah kaum muslimin ikhwani fillah, mencintai semua sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagian daripada din dan merupakan keimanan dan ihsan. Membenci mereka para sahabat merupakan kekufuran, merupakan kemunafikan dan tughyan, sesuatu yang melampaui batas. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Hubbul ansari minal iman wa bughdhuhum minan nifaq." Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Mencintai kaum Ansar bagian dari keimanan, dan membenci mereka adalah merupakan kemunafikan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda juga dalam hadis riwayat Bukhari Muslim juga, "La yuhibbuhum illa mu'minun wa la yubghiduhum illa munafiq," kata Rasulullah SAW. Tidak ada yang mencintai mereka melainkan orang yang beriman, dan tidak ada yang membenci mereka melainkan dia adalah orang yang munafik. Kemudian juga dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim, Rasul bersabda, "Man ahabbahum ahabbahu Allah, wa man abghadahum abghadahu Allah." Siapa yang mencintai mereka, maka Allah cinta kepadanya. Dan siapa orang yang membenci mereka, maka Allah pun membencinya. Ini akidah ikhwan fillah. Cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan keimanan, merupakan din, dan membenci para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kemunafikan. Dan kalau kita ingin dicintai oleh Allah tadi dalam hadis yang sahih juga, maka kita cinta kepada siapa? Mencintai para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dari sini kita tahu orang yang melaknat para sahabat, orang yang membenci para sahabat, mencaci maki mereka, itu mendapatkan kebencian Allah Subhanahu wa taala.
Dalam hadis yang lain Rasul bersabda, hadis Hasan riwayat dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, "Man sabba ashabi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in." Siapa orangnya yang mencela sahabatku, maka dia akan mendapatkan laknatnya Allah dan seluruh malaikatnya dan seluruh manusia. Ya, mereka kaum yang terlaknat. Kaum yang mencela para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kaum yang terlaknat. Ini hak yang pertama. Hak yang kedua, ikhwani fillah, dari hak sahabat Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah alaina an nasluka sabilahum wa nattabi'u wa nattabi'a man tabi'ahum lianna sabilahum huwa sabilun najah huwa sabilul mu'minin wa manhajuhum huwa manhajul haqq lianna fihi as-sa'adatad dunya wal akhirah. Hak yang kedua, wajib bagi kita kaum muslimin untuk mengikuti jalan mereka, karena jalan mereka adalah sabilun najah, jalan keselamatan. Dan jalan mereka adalah sabilul mu'minin, jalannya kaum yang beriman. Dan manhaj mereka itu manhaj yang hak, yang padanya ada sa'adatud dunya wal akhirah, ada kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekali lagi, ikhwani fillah, hak sahabat yang kedua adalah kita berjalan mengikuti jalan mereka, karena jalan mereka adalah jalan keselamatan dan di dalamnya ada apa? Kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalil tentang hak yang kedua ini banyak. Di antaranya dalam surat At-Taubah ayat 100. Surat At-Taubah ayat 100. Di surat ini Allah wajibkan kita mengikuti mereka. Ini dalil Allah ridha kepada orang-orang yang mengikuti jalannya sahabat. Allah berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Surat At-Taubah ayat 100. Ini manhaj, sekaligus manhaj kita. Ya, manhaj Ahlussunnati wal Jamaah, mengikuti jalannya sahabat. Allah berfirman, para sahabat yang pertama kali masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Kemudian Allah katakan walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Artinya generasi setelahnya yang mengikuti para sahabat dengan baik. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha pada Allah. Para sahabat yang mulia dari sini ikhwan fillah kita tahu itu mendapatkan keridhaan Allah. Oleh karena itu ketika Allah ridha, enggak boleh kita celak mereka. Terlaknatlah orang yang telah Allah habarkan tentang mereka bahwasanya Allah ridha kepada mereka. Allah ridha pada mereka, yakni pada para sahabat Rasul SAW. Kenapa kita tidak ridha? Justru malah kita mencela mereka. Bahkan na'udzubillah malah mengkafirkan, wal'iyadzubillah. Orang-orang yang mengkafirkan para sahabat, mencela para sahabat, sekali lagi adalah orang-orang yang terlaknat di atas muka bumi ini. Kemudian perhatikan ikhwani fillah, Allah sebutkan wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha. Allah telah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal selama-lamanya di surga tersebut, di dalamnya. Kemudian Allah katakan dzalikal fawzul azim. Itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Dari sini kita mengetahui ikhwan fillah bahwa orang-orang yang berada di atas manhajnya sahabat, orang-orang yang mengikuti
manhajnya manusia yang terbaik, yakni para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu keutamaan kaum atau umat Islam yang bermanhaj dengan manhaj yang hak ini, manhajnya sahabat. Kalau katakan radhiyallahu anhum wa radu'an, lihat, walladzina taba'uhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka. Dan tidak cukup sampai sini, Allah katakan wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Dan Allah telah siapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal selamanya di sana. Dan keberuntungan yang besar, kata Allah, adalah ini. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, ikhwan fillah, ingin mendapatkan surga, di antara jalannya adalah mengikuti jalannya sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam beragama. Tata cara beragama kita hendaknya kita mengikuti tata cara beragamanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam mengikuti tata cara beragama mereka ada keselamatan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang 115, "Wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira," kata Allah. Siapa orangnya yang menentang Rasul setelah datang baginya hidayah dan dia mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin, maka kami palingkan dia kemana dia berpaling dan kami akan masukkan dia ke neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ayat yang mulia ini, ikhwan fillah, menjelaskan kepada kita bahwa orang yang tidak mengikuti jalannya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan murka Allah, berupa disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nuwallihi ma tawalla, kata Allah. Disesatkan betul-betul. Jadi orang yang tidak mengikuti jalannya sahabat, orang-orang yang tersesat. Kemudian di akhirat kelak, kata Allah, kami masukkan mereka dalam neraka Jahannam. Dan neraka Jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ini hak yang kedua dari hak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita masuk ke berikutnya, ikhwan fillah. Hak yang ketiga, dan di buku ini disebutkan 3 hak saja, dan saya tidak sebutkan semua dalilnya. Saya sebutkan perkara-perkara yang penting dari hak-hak para sahabat Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam. Hak yang ketiga, an numsika alsinatana amma shajara bainahum wa la nadhkuruhum illa bi khair. Wajib bagi kita untuk menjaga lisan-lisan kita dari apa yang terjadi, ya, dari apa yang terjadi dari perseteruan para sahabat. Wajib kita menjaga lisan kita ini. Tidak boleh kita membicarakan keburukan mereka. Ini manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah haknya para sahabat. Jangan ikut-ikutan. Ikhwani wa akhwati fillah, bermunculan, ya, kalau kita tidak punya filter. Kalau kita tidak punya filter, itu bermunculan buku-buku ceramah-ceramah, ya, dari orang-orang yang tidak tahu manhaj yang hak ini. Mereka tulis buku, isinya menghujat para sahabat. Kemudian berbicara tentang apa yang terjadi dari perseteruan para sahabat, menjelekkan salah satunya, mengangkat salah satunya. Dan ini bukan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, kita harus tahu hak mereka. Selain kita cinta pada mereka, dan cinta merupakan bagian daripada agama, ya, kemudian
Kita pun yang kedua, ya, tidak menyebut mereka kecuali apa? Kecuali kebaikan. Kemudian jaga lisan kita. Kenapa demikian? Karena yang pertama, ada 3 atau 4 hal disebutkan di sini oleh penulis. Kenapa kita harus jaga lisan kita? Yang pertama, li'anna Allah azza wa jalla athna 'alaihim jami'an. Wa idza athna Allah 'alaihim fahum 'udulun mahma waqa'a minhum. Alasannya yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala telah memuji mereka semuanya. Allah puji mereka para sahabat. Kalau Allah puji mereka, ketika ada terjadi sesuatu di antara mereka, tetap mereka adalah udul, orang-orang yang baik, orang-orang yang thiqah. Karena Allah puji mereka. Kenapa Allah puji kemudian kita mencela? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Fath ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada. Allah berfirman, Muhammad adalah Rasulullah. Orang-orang yang bersama beliau adalah asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Keras terhadap orang kafir, kasih sayang kepada sesama mereka. Kemudian kata Allah, tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ini pujian Allah. Allah katakan, kau lihat mereka itu ruku', sujud, dan mereka adalah orang-orang yang mencari fadl dari Allah dan keridhaan Allah. Lihat ikhwan fillah, pujian Allah yang luar biasa, yang sangat besar kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah puji, maka mereka adalah orang yang baik. Maka wajib bagi kita semua untuk tidak mencela mereka dan menjaga lisan kita, jangan sampai mencela mereka. Ya, di zaman sekarang ini banyak tulisan, banyak ceramah, ya. Kemudian sebagian kita ikut-ikutan. Apalagi ketika mencela Muawiyah. Ketika mencela Muawiyah radhiyallahu anhu, ya. Ini. Itu banyak sekali orang yang mencela Muawiyah, naudzubillah. Yang mencela Muawiyah itu biasanya kaum Syiah. Ya, kaum Syiah benci sekali sama Muawiyah. Ada di antara penceramah yang enggak ngerti Syiah, kemudian baca buku-buku Syiah, ikut-ikutan mencela Muawiyah radhiyallahu anhu. Ini musibah. Wajib bagi kita menjaga lisan kita. Alasan yang kedua, kenapa kita harus jaga lisan kita? Karena hak para sahabat. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara bi imsakil lisani amma syajara bainahum. Alasan yang kedua, karena Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita semua untuk menjaga lisan kita dari apa yang terjadi berupa perseteruan di kalangan para sahabat. Nabi sendiri yang memerintahkan. Dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam At-Tabrani, Rasul berkata, "Idza dzukira ashabi fa amsiku." Idza dzukira ashabi fa amsiku. Apabila para sahabatku disebut-sebut, maksud disebut-sebut di sini adalah idza dzukira ma syajara wa waqa'a bainahum, apabila disebut-sebut perseteruan mereka, kata Rasul, fa amsiku, jaga lisan kalian. Ini yang memerintahkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini alasan yang kedua. Al-amru salis, alasan yang ketiga, lianna fi at-takallumi amma syajara bainahum idza'an lahum. Karena berbicara tentang perseteruan mereka, idza'an lahum, merupakan bentuk idza. Idza ini menyakiti mereka. Menyakiti mereka. Dan orang yang menyakiti kekasih-kekasih Allah, orang-orang pilihan Allah, ini disiapkan azab yang pedih. Oleh karena itu wajib bagi kita menjaga lisan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-58. Allah berfirman,
walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, kata Allah. Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan kaum mukminat di antaranya para sahabat Rasulullah SAW. Dan ayat ini turun di tengah-tengah mereka. Orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat bi ghairi maktasabu, tanpa adanya kesalahan yang mereka perbuat, faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina, maka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang telah memikul buhtan, kebohongan, wa itsman mubina, dan dosa yang nyata. Jadi berbicara tentang sahabat ikhwani fillah, tentang apa yang terjadi dari perseteruan di antara mereka, ini wajib kita jaga lisan kita ini, karena menyakiti mereka, dan ini merupakan dosa kalau kita sebutkan keburukan sahabat. Perkara yang terakhir dari haramnya kita atau wajibnya kita menjaga lisan kita adalah li'annal akhbar allati wasalat wa akhbarat amma syajara bainahum kulluha kadhibah. Karena kabar-kabar ya yang nyampe kepada kita tentang perseteruan mereka semuanya rata-rata dusta. Rata-rata dusta, ini kata ulama. Rata-rata dusta. Rata-rata bohong. Ya. Dibuat-buat oleh kelompok-kelompok yang sesat dan ahlul batil, bahkan a'daul Islam, oleh musuh-musuh Islam. Jadi musuh-musuh Islam sengaja bikin berita-berita dusta kemudian dimakan oleh kaum muslimin. Oleh karena itu wajib bagi kita perhatikan bahwa rata-rata kabar tentang mereka, persetujuan mereka ini kadzibah, dusta, kecuali yang sedikit sekali, illa qalil, kecuali sedikit. Inilah ikhwani fillah dari tiga hak dari hak para sahabat ridwanullah alaihim ajmain yang harus kita perhatikan. Yang pertama dari hak para sahabat ridwanullah alaihim ajmain adalah apa? Cinta pada mereka. Wajib kita mencintai mereka, dan cinta kepada mereka bagian daripada din. Membenci mereka merupakan bentuk kekufuran dan kemunafikan. Kemudian yang kedua, kita an-nasluka sabilahum, kita berittiba, ya, kita bermanhaj dengan manhaj sahabat, kita berjalan pada jalan mereka, jalan yang telah Allah ridai, jalannya orang-orang yang telah Allah ridai, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha pada mereka, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Selain itu, wa'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, tajri tahtaha al-anhar. Ya, Allah siapkan surga bagi mereka, ya, yang penuh dengan kenikmatan, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, yang sungai mengalir di bawahnya. Jadi kalau kita ingin mendapat ridha Allah dan kita ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengikuti jalan mereka. Yang terakhir, hak yang ketiga di antara hak sahabat yang mulia adalah kita menjaga lisan-lisan kita. Jangan sampai lisan kita ini membicarakan mereka atau salah satu dari mereka dengan keburukan, karena dosanya besar. Itsman mubina, dosa yang besar, dosa yang nyata. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk ke hak yang keenam, tentang hak al-bait, baitullahil haram. Ya, tentang hak al-bait al-haram. Biiznillah taala. Beberapa menit buat kita tanya jawab, ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, kita akhiri. Baik. Kalau misalkan kita melihat ada penceramah yang menjelek-jelekan sahabat Rasulullah SAW, maka secara umum ini masuk ke dalam
perintah yang Allah perintahkan kepada kita, kalau kita lihat ini kan bentuk kemungkaran. Ya tidak, kemungkaran yang jelas terang-terangan ini. Ya. Kemungkaran yang tidak bisa ditoleransi. Maka bagaimana caranya? Kita berusaha untuk tegur langsung. Karena apa? Karena dia berceramah di depan umum. Ya. Kalau kita nunggu, nanti kena racun tuh masyarakat. Kalau kita ada di majlisnya, kita awalnya tidak tahu kan, dia menjelek-jelekan para sahabat Rasulullah SAW. Kita stop, ya. Kita stop. Kita bilang bahwa apa yang anda katakan dusta, misalkan, ya kan? Apa yang anda katakan menyelisihi manhaj yang benar, ya. Itu. Kan ini kemungkaran, bentuk kemungkaran. Ya. Kalau misalkan dia tetap masih berceramah, kita kasih tahu pengurus masjidnya, untuk fulan ini lebih baik jangan ngisi lagi, karena manhaj yang benar sahabat itu adalah mencintai sahabat, din, agama. Ya, ini sesuatu yang tidak bisa toleransi. Ya, cinta pada sahabat bagian daripada agama kita. Mereka kaum musuh-musuh Islam ingin sekali, ya, agar kaum muslimin jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Caranya apa? Dengan cara memotong jalannya. Lihat pinternya mereka itu menjelekkan Abu Hurairah. Ya, karena banyak sekali hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, sampai 5.000 lebih. Caranya mereka ini Abu Hurairah dijelek-jelekan. Kalau Abu Hurairah dijelek-jelekan dan kaum muslimin termakan muslihat mereka, apa yang terjadi? Ketika membaca hadis dari Abu Hurairah, apa yang terjadi? Wah, Abu Hurairah pendusta misalkan, wal'iyadzu billah. Abu Hurairah tidak benar misalkan. Apa yang terjadi? Sekian ribu hadis tertolak. Ini yang mereka inginkan. Ya. Kemudian dicela Abu Bakar, cela Umar, cela dan seterusnya. Berapa hadis yang akan tertolak? Ya. Ini yang mereka inginkan. Oleh karena itu, ikhwanillah, ketika ada kemungkaran seperti dan kita bisa langsung berhentikan. Ya. Seperti itu. Dan tidak boleh bagi kaum muslimin untuk duduk di majlis seperti itu. Kalau tahu, ya, ada penceramah, ya, atau dai, muballigh menyampaikan hal ini, menjelek-jelekan sahabat, kita tahu haram hukumnya kita duduk di majlis itu. Ya. Dan wajib kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ya. Ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pekan selanjutnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.